Prabu Harjuno Sosrobau, seri 210, Romo Bargowo. Di pertapaan Dewasana, hidup seorang resi, Resi Jamadagni beserta sang istri Dewi Renuka dan kelima anaknya yang kesemuanya lelaki. Kelima anaknya tersebut adalah Rumawan, Suseno, Wasu, Wismowasu, dan si bungsu Romo. Romo di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Romo Parasu karena bersenjatakan parasu atau kapak. Sedangkan dalam pedalangan Jawa sering juga disebut Romo Wadung. Wadung juga berarti kapak. Namun ia juga dikenal dengan nama Romo Bargowo karena keturunan dari Resi Bregu. Namun juga karena bersenjatakan Bargowastro, Gandewo dan anak panah yang sangat besar. Resi Jumadagni masih bersaudara dengan Resi Suwandagni, ayah dari Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono di pertapaan Argo Sekar. Resi Jamadagni semula adalah seorang raja di kerajaan Kanyakawa, namun kemudian memilih menjadi seorang resi seperti saudaranya, Resi Suwandagni. Bersama istri dan kelima anaknya menempati sebuah padepokan dan sebagai pertapaan Dewasana. Sedangkan negeri diserahkan kepada anak angkatnya, Hehaya. Resi Jamadagni dan keluarganya semula hidup damai di alam lereng pegunungan. Ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu dan memilih cara hidupnya. Namun hanya Romo Bargowo yang dengan tekun mendalami ilmu olah kanuragan dan Joyo Kawijayan. Sehingga di kemudian hari, Romo Bargowo menjadi seorang yang sakti mandraguna. Lain halnya dengan Dewi Renuka, yang semula hidup di istana yang serba mewah dan banyak dilayani oleh para abdi dalem. Kini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan hidup di pertapaan. Terlebih lagi, Resi Jamadagni lebih mengutamakan kehidupan sebagai seorang resi dan pertapa daripada memenuhi kebutuhan sang istri sebagai seorang suami. Sang istri yang cantik jelita itu umurnya jauh lebih muda dari Resi Jamadagni. Ia masih sangat membutuhkan kehidupan layaknya sepasang suami istri. Namun hal itu tidak ia dapatkan dari sang suami yang telah sepuh dan sebagai seorang pertapa. Pada suatu hari, ada seorang raja yang sedang berburu keluar masuk hutan, turun naik jurang dan pegunungan. Sampailah sang raja yang masih muda, yang tampan dan gagah itu di sekitar pertapaan Dewasana. Ia kemudian beristirahat di tepian sebuah telaga yang tidak terlalu luas, namun airnya jernih. Ia kemudian mendengar gemericiknya air pancuran di tepi telaga itu. Ia bermaksud untuk membasuh muka agar segar tubuhnya. Namun betapa terkejutnya ketika ia melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa lelakinya. Seorang wanita yang cantik jelita sedang mandi seorang diri. Sang Prabu Citroroto nama raja itu, ia bukannya menghindar dan menjauhkan diri untuk menghormati harga diri seorang wanita, namun justru bersembunyi di balik pohon perdu dan mengintip yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang raja. Dada Prabu Citroroto berdegup semakin kencang, karena wanita itu mandi berlama-lama dengan kain basah yang menutupi sebagian tubuhnya. Dan seakan wanita cantik jelita itu sungguh menikmati guyuran air pancuran itu. Terlintas dalam benak Prabu Citroroto
untuk menyergap wanita cantik jelita itu, namun urung ia lakukan. Prabu Citroroto kemudian menemukan sebuah gagasan. Ia kemudian beralih ke bawah sebuah pohon yang rindang, yang sedikit lebih jauh, dengan berpura-pura tidak tahu bahwa sedang ada seorang wanita cantik yang sedang mandi. Ia kemudian mendendangkan sebuah tembang asmara yang sahdu mendayu, dan kadang diselingi dengan siulan-siulan yang indah. Suara Prabu Citroroto memang sangat merdu menggetarkan kalbu. Sang putri yang sedang mandi tersebut adalah Dewi Renuko. Sayup-sayup ia mendengar orang berdindang, dan ia yakin itu pasti bukan suara dari penghuni padepokannya. Beberapa saat ia menikmati alunan suara merdu merayu tersebut. Dewi Renuko yang telah lama tidak mendengar rayuan, apalagi belayan seorang pria, dadanya berdebar. Ia teringat pada masa-masa indah bersama sang suami beberapa puluh tahun telah lampau. Ia bukannya membenahi pakaiannya dan kemudian meninggalkan pancuran itu. Namun sang putri malah terjun ke telaga dan berenang kian kemari. Seakan ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang sedang berdindang di tepi telaga dan melihat dengan leluasa tubuh polosnya di air yang bening. Bersambung.